pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Silahkan dipimpin doa. Dimas, benar sekali. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah suatu peristiwa atau objek. Yang Dimas jelaskan itu sudah benar ya. Berarti Dimas masih ingat, dan semoga teman-teman kalian yang lainnya juga masih ingat. Selain itu, Ibu akan menanyakan tentang seperti apa contoh teks prosedur. Siapa yang mau menjawab? Contoh teks prosedur itu seperti apa? Lia, baik Lia. Seperti apa contoh teks prosedur itu? Iya, benar sekali Lia. Berarti Lia masih ingat ya. Contoh teks prosedur itu seperti langkah-langkah membuat mie instan, atau langkah-langkah misalnya menyeduh kopi itu termasuk ya. Benar sekali yang dikatakan Lia tadi. Baik, berarti anak-anak Ibu masih ingat ya pembelajaran yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Atau ada yang sudah membaca sebelumnya tentang teks deskripsi? Sepertinya nggak ada yang jawab ya, atau malu-malu mungkin. Baik, buka buku paketnya halaman 20 pada materi teks deskripsi. Silakan kalian baca dan pahami. Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, peristiwa atau tempat yang digambarkan secara jelas
Dalam teks deskripsi juga ada yang namanya ciri-ciri. Ciri-ciri teks deskripsi dapat kalian baca di situ. Yang pertama, menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi ada yang namanya digambarkan atau dijelaskan secara jelas dan terperinci. Dan yang terakhir, pembaca seolah merasakan langsung apa yang dijelaskan pada teks deskripsi itu. Dalam teks deskripsi juga ada yang namanya struktur teks deskripsi. Pada umumnya, struktur teks deskripsi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengidentifikasi, yang kedua, mengklasifikasikan, dan yang ketiga, mendeskripsikan. Bisa kalian baca apa itu mengidentifikasikan? Mengidentifikasikan pada teks deskripsi kali ini itu mengidentifikasi unsur teks deskripsi yang dijelaskan. Yang kedua, mengklasifikasikan. Biasanya pada teks deskripsi ini, misalnya kita membahas tentang teks deskripsi rumah. Dalam teks deskripsi rumah itu ada yang namanya penjelasan tentang halaman rumah, belakang rumah itu seperti apa, ruang tamu. Nah, itu yang dinamakan mengklasifikasikan dalam struktur teks deskripsi.
Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 di bawah dinasti Sailendra dari Kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur terkenal di seluruh dunia. Pembangunannya dipengaruhi oleh arsitektur Guptaka dari India. Dibangun di atas bukit dengan tinggi 46 meter yang terdiri dari 8 tingkat seperti teras batu. 5 tingkat pertama berbentuk persegi dengan dikelilingi oleh dinding-dinding berhiaskan ukiran dengan patung Buddha di relief. 3 tingkat di atasnya berbentuk lingkaran. Di setiap tingkatan itu terdapat stupa berbentuk lonceng. Di bagian paling atas seluruhnya dimahkotai oleh stupa besar di bagian tengah pada lingkaran atas. Jalan menuju puncak candi ditempuh dengan melalui jalan dan tangga sepanjang 4,8 km. Desain Borobudur yang melambangkan struktur alam semesta dalam kosmologi Buddha. Hal ini diyakini bahwa alam semesta dibagi menjadi 3 bidang spiritual, Kama Dhatu, Rupa Dhatu, dan Arupa Dhatu. Candi Borobudur adalah harta berharga bagi rakyat Indonesia. Dengan ukuran dan arsitektur yang megah, tidak mengherankan bahwa Candi Borobudur termasuk 7 keajaiban dunia. Semoga contoh teks deskripsi di atas tentang Candi Borobudur bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Created using Powtoon. Baik, waktunya habis. Siapa yang ingin maju ke depan untuk menjelaskan tugasnya? Apa yang sudah kalian dapatkan dari yang Ibu tugaskan untuk dijelaskan di depan? Siapa yang mau? Baik, nggak ada ya. Jadi Ibu tunjuk aja. Mahlusoh mungkin bisa menjelaskan tugasnya ke depan dan disampaikan kepada teman-temannya. Mahlusoh, silakan maju. Nama saya Siti Mahlusoh. Tadi setelah saya melihat menonton video yang tadi telah ditayangkan, dapat saya simpulkan bahwa definisi teks deskripsi itu adalah suatu teks yang menggambarkan tempat, benda atau suatu peristiwa secara jelas. Nah, contohnya tadi menggambarkan suatu tempat tadi Candi Borobudur. Nah, teks deskripsi digambarkan dengan cara yang jelas supaya pembaca seolah-olah merasakan, melihat, ataupun mendengar objek dan peristiwa yang sedang dideskripsikan. Pada video tadi dijelaskan secara terperinci tentang Candi Borobudur. Nah, ciri-ciri teks deskripsi pada tadi yang sudah ditampilkan, saya mendapatkan 3 ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama itu ada menggambarkan tentang Candi Borobudur. Yang kedua, menjelaskan bentuk atau letak Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Ketiga, pada video teks deskripsi itu juga dijelaskan tentang bagaimana bentuk Candi Borobudur. Dan juga dijelaskan tingkatan Candi Borobudur yang terdiri dari 8 tingkatan dan tingkatan candi lainnya, sehingga pembaca dapat terilustrasikan. Terima kasih. Sudah hampir benar ya yang dijelaskan oleh teman kalian, Siti Mahlusoh. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, Ibu akan membagi kelompok dari absen pertama
Kemudian kalian menentukan kelompok sendiri dan ibu akan memberikan tugas, yaitu contoh teks deskripsi, dan kalian akan menentukan masing-masing kelompok akan menentukan ciri-ciri teks deskripsi itu apa, tujuan teks deskripsi itu apa, dan rincian isi teks deskripsi yang ada pada contoh teks deskripsi yang ibu berikan. Kemudian setelah selesai kalian mengerjakan, kalian perwakilan dari kelompok masing-masing kelompok akan menjelaskan di depan, dan teman-teman kalian memperhatikan salah satu perwakilan kelompok yang akan menjelaskan tugasnya. Baik, ibu akan memberikan salah satu contoh teks deskripsinya. Baik, selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok perwakilannya mempresentasikan di depan. Ada yang sudah siap? Perwakilan kelompoknya mempresentasikan di depan? Oh, baik. Kelompok 2 yang sudah mengacungkan tangan dan sepertinya sudah siap, silakan ke depan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami menemukan pada teks deskripsi rumah tadi, kami menemukan ciri-ciri yang terdapat dalam teks deskripsi rumah. Yang pertama itu menggambarkan keadaan rumah, kedua itu menjelaskan bentuk rumah yang berada di depan jalan untuk menuju gunung, ketiga menjelaskan warna cat rumah yang berwarna hijau muda dan kusennya berwarna hijau tua. Seolah-olah kita melihat rumah itu dan tergambarkan. Tujuan teks tersebut yaitu menjelaskan bagaimana bentuk rumah, bagian-bagian yang terdapat pada rumah, seperti menjelaskan halaman rumah, terus belakang rumah, dan samping rumah. Selanjutnya ada rincian isi teks deskripsi. Yang pertama menjelaskan letak rumah yang ada di lereng gunung dan dekat dengan sawah. Yang kedua itu menjelaskan tentang halaman rumah yang luas yang berada di depan rumah. Ketiga, menjelaskan warna cat rumah. Keempat, menjelaskan teras rumah. Kelima, menjelaskan ruang lesehan yang ada di rumah tersebut pada teks deskripsinya. Sekian atas pemaparan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari hasil kerja kelompok 2. Kemudian kalian boleh menanggapi hasil kerja kelompok 2, dan selanjutnya masing-masing perwakilan dari kelompok yang lain akan mempresentasikan ke depan seperti kelompok 2 tadi. Itulah pemaparan dari kelompok kalian masing-masing. Setelah kita sudah mempelajari materi tentang teks deskripsi, kita dapat menyimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu tempat, objek atau peristiwa
Ibu tugaskan kepada kalian untuk pembelajaran selanjutnya, kalian membuat salah satu teks deskripsi dengan tema bebas. Dari apa yang sudah Ibu tugaskan untuk menulis atau membuat teks deskripsi, kalian bisa mengambil referensi dari kehidupan sehari-hari atau yang bisa kalian temukan di rumah, seperti mendeskripsikan sebuah telur. Telur itu misalnya berwarna coklat, berbentuk oval atau bulat. Dalam isi telur itu berwarna putih dan kuning. Nah, itu salah satu contoh teks deskripsinya. Kalian bisa ambil dari apa yang kalian lihat di sekitar kalian. Selamat mengerjakan tugas. Minggu depan kita akan bertemu Ibu kembali dalam pembelajaran teks deskripsi, yaitu menulis teks deskripsi. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin.